Jadi ada satu cuplikan video Pak Taufik Assegaf mengatakan kalau anak-anak kita tuh sedang liburan sekolah, bahwa mereka kenalkan mereka dengan para habaib, ya, ini Habib Fulan, ini Habib Fulan. Kemudian kalau ada liburan sekolah itu diajak ziarah orang-orang soleh, dikenalkan ini Habib Fulan, ini Kiai Fulan, dimintakan doa supaya anaknya jadi anak yang soleh. Kalau sekarang kalau udah liburan sekolah ke taman safari, ke kebun binatang. Sebelum Anda mengatakan seperti ini, saya sudah dari dulu mengenalkan anak-anak saya dengan para Habib-Habib ini. Ya, saya katakan ini namanya Habib Bahar bin Smith. Ini yang suka mencaci maki umat muslim dengan kata-kata isi kebun binatang. Ini namanya Rehan Al-Qadri yang mengatakan ada Habib bisa Mi'raj bertemu dengan Allah 70 kali dalam sehari. Ini namanya Habib Hasan Mukhdar yang katanya ada wali bisa memadamkan api neraka jahanam dengan jari kelingking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrul Sunnah. Di tengah masih ramainya teman-teman pembahasan terkait polemik nasab, kemudian terkait doktrin-doktrin sesat para habaib yang suka membangga-banggakan klan mereka sendiri, kemudian cerita-cerita halu khurafat mereka yang mereka anggap sebagai karomah junjungan mereka. Sebenarnya ini menjadi koreksi besar ya dalam rangka untuk membenahi diri. Namun justru teman-teman ada satu cuplikan video yang akan kita simak sama-sama. Di sini Pak Taufik Assegaf justru sepertinya semakin gencar promosi tentang Habib Ba'alawi. Meskipun di dalam video ini beliau juga sebutkan ya kiai-kiai katanya, ya orang-orang soleh. Jadi ada satu cuplikan video Pak Taufik Assegaf mengatakan kalau anak-anak kita tuh sedang liburan sekolah, bahwa mereka kenalkan mereka dengan para habaib, ya, ini Habib Fulan, ini Habib Fulan, ya, ini Kiai Fulan, ini Kiai Fulan. Jangan justru ketika anak kita liburan sekolah sering dibawa ke kebun binatang, kenalkan dengan binatang ini, binatang ini. Yang pertama teman-teman, ini perbandingannya nggak apple to apple teman-teman ya. Kita bawa anak-anak kita rekreasi kebun binatang, ya, kenalkan dengan ini binatang ini namanya, itu kan ciptaan Allah juga teman-teman ya, biar anak-anak kita tahu. Kemudian kalau kita mau banding-bandingkan dengan perbandingannya Pak Taufik Assegaf ini, lah justru kita datang ke kebun binatang teman-teman ya, kita aman di situ, nggak ada subhat dari binatang. Nggak ada gajah tiba-tiba ya merendahkan nasabnya harimau, dan yang jelas nggak ada cerita-cerita halu, cerita-cerita khurafah dari binatang teman-teman. Dan saya ingin mengatakan juga kepada Pak Taufik Assegaf ya, sebelum Anda mengatakan seperti ini, saya sudah dari dulu mengenalkan anak-anak saya dengan para Habib-Habib ini. Ya, saya katakan ini namanya Habib Bahar bin Smith. Ini yang suka mencaci maki umat muslim dengan kata-kata isi kebun binatang. Ini namanya Rehan Al-Qadri yang mengatakan ada Habib bisa Mi'raj bertemu dengan Allah 70 kali dalam sehari. Ini namanya Habib Hasan Mukhdar yang katanya ada wali bisa memadamkan api neraka jahanam dengan jari kelingking, yang katanya diizinkan masuk ke dalam surga. Ini namanya Habib Abdul Qadir Ba'abduh yang katanya karomahnya itu bisa nembus atap, bahkan sampai bisa terbang ke atas langit. Semua saya kenalkan itu Pak Taufik Assegaf. Jadi sebelum Anda bicara seperti ini, saya lebih dulu memperkenalkan ya golongan Anda ini. Baik teman-teman ya, kita simak dulu video yang pertama dari statement Pak Taufik Assegaf, dan nanti di video kedua kita buktikan ya Pak Taufik Assegaf ini juga sering bercerita-cerita khurafat teman-teman. Simak ya. Baik, kita simak dulu video yang pertama. Ingat, kemudian kalau ada liburan sekolah itu diajak ziarah orang-orang soleh, dikenalkan ini Habib Fulan, ini Kiai Fulan, dimintakan doa supaya anaknya jadi anak yang soleh. Kalau sekarang kalau udah liburan sekolah ke taman safari, ke kebun binatang, dikenalkan ini gajah, ini badak, ini buaya. Ya, anaknya akhirnya akhlaknya seperti itu semuanya. Harapan kita anaknya kita meniru orang-orang yang soleh untuk menjadi anak yang soleh, begitu seharusnya.
Oh, teman-teman, ini kok lucu Pak Taufik Assegaf ya. Perbandingannya kok dengan kebun binatang. Ya, tapi kalau Pak Taufik Assegaf mau main akal-akalan, mau main-main perbandingan seperti ini, justru kita lebih merasa aman ya, bahwa anak-anak kita rekreasi ke kebun binatang daripada saya harus kenalkan dengan para habaib ya. Di kebun binatang nggak ada subhat di situ, nggak ada binatang membanggakan nasabnya dengan sesama binatang, dan nggak ada juga binatang menyebarkan cerita-cerita khurafat, cerita-cerita halu ya. Subhanallah. Baik, sekarang kita simak teman-teman video yang kedua. Ini cerita khurafat dari Pak Taufik Assegaf. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Jadi ada sekumpulan wali teman-teman, yang mana ada salah satu wali yang ibadahnya itu biasa-biasa saja, akan tetapi karomahnya ini paling luar biasa. Tahu apa karomahnya? Ketika misalkan ya si wali tersebut suntuk atau merasa capek atau kesusahan misalkan teman-teman, maka katanya karomahnya itu ya, dia biasa diberikan kenikmatan menikmati indahnya surga. Subhanallah teman-teman. Kemudian ketika dia sudah selesai ya dari penatnya, dari suntuknya, dari susahnya, dia kembali lagi ke dunia, kembali lagi ke bumi. Itu kan artinya Pak Taufik Assegaf ini maksudnya karomah si wali tersebut ya, dia diizinkan masuk ke dalam surga. Ini kok mirip dengan cerita khurafat dari Pak Hasan Muhdar teman-teman. Ada salah satu habib juga yang bercerita seperti itu. Ada satu habib yang katanya pernah diizinkan masuk ke dalam surga, sampai ketika dia balik lagi ke dunia masih ada bekas pasir di kakinya. Nggak tahu ya, mungkin dia main pasir-pasiran kali ya di pinggir pantai, mungkin di surga. Subhanallah. Coba kita simak teman-teman ya. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi pernah menceritakan bahwa ada sekelompok para aulia, mereka punya karamah dan mereka memang orang ahli ibadah, tapi di antara sekian banyak ada satu di antara mereka ibadahnya biasa-biasa, tapi karamahnya, keramatnya lebih unggul daripada yang lainnya. Apa keramatnya saudara? Apa? Kalau dia sumpek, sedih, Allah izinkan dia menikmati nikmat surga. Selesai, kembali lagi ke alam dunia. Yang lainnya nih tanya, wirid apa yang kamu baca? Ibadah model apa yang kamu lakukan? Kata dia, bukan karena ibadahku, bukan karena wiridku, tapi karena doa ibuku. Aku setiap hari merawat ibuku dan ibuku sakit saat itu. Aku tidak makan kecuali setelah ibuku makan. Aku tidak bekerja kecuali setelah ibuku aku rawat dan sudah makan dan tidur. Dan aku harus datang sebelum ibuku bangun. Aku memulai setiap hariku dengan mencium tangan ibuku, dahi ibuku, lutut ibuku. Akhirnya satu saat ibuku merasa puas dengan aku. Dia memohon kepada Allah, ya Allah, jangan engkau matikan anakku kecuali setelah engkau masukkan surga berkali-kali. Allahu Akbar. Oh teman-teman, ini bukti cerita khurafat dari Pak Taufik Assegaf. Jadi ada sekelompok wali yang begitu banyak, namun di antara sekelompok wali tersebut ada salah satu yang karomahnya luar biasa, padahal ibadahnya dari wali tersebut biasa-biasa saja. Kadang kalau dia sumpah katanya teman-teman, yang lagi penat, lagi kesusahan, lagi ada masalah lah mungkin maksudnya, tiba-tiba karomahnya itu muncul, dia diberikan nikmat oleh Allah, bisa menikmati nikmat surga. Ya, nikmat surga katanya teman-teman. Ini maksudnya masuk ke dalam surga. Karena Pak Taufik Assegaf mengatakan setelah itu, ya, setelah misalkan penatnya hilang, ya, lelahnya hilang, susahnya hilang, dia kembali lagi ke dunia, alam dunia. Itu kata artinya dia sebelumnya masuk ke dalam surga. Subhanallah, ini bohong teman-teman, ini bohong. Ya. Kemudian alasannya kata Pak Taufik Assegaf, kenapa karomahnya berbeda sampai-sampai para wali-wali yang lain merasa heran? Karena saking cintanya kepada ibunya, saking baktinya kepada ibunya, ya. Tidak pernah si wali tersebut makan terlebih dahulu sebelum dia memberikan makan kepada ibunya. Yang pertama, saya ingin katakan teman-teman ya, orang yang bisa menikmati surga, orang yang sudah mati, ya. Itu pun nanti teman-teman setelah hari hisab, ya.
entah siapa yang dimasukkan ke dalam surga, itu yang akan mendapatkan kenikmatannya. Terbukti juga ketika seorang meninggal dunia, ketika berada di dalam kuburannya, kalau dia akan menjadi penghuni surga, teman-teman, maka dia akan dibukakan pintu surga dari pagi kemudian di sore hari. Ini yang jelas ada hadisnya, teman-teman. Pertanyaannya sekarang ya, Uwais Al-Qarni itu kan terkenal baktinya kepada orang tuanya, teman-teman ya. Sampai-sampai ada ulama yang mengatakan Uwais Al-Qarni ini tidak terkenal namanya di dunia, ya, tapi dia terkenal di langit, ya. Memang betul, Uwais Al-Qarni ini tidak dikenal sebagai ahli fikih, ahlul hadis, teman-teman ya. Tapi hanya segelintir orang yang tahu. Yang pertama, Rasulullah yang mengetahui. Melalui apa? Melalui wahyu. Saking baktinya Uwais Al-Qarni ini, ya, sampai-sampai beliau ingin bertemu dengan Rasulullah, akan tetapi qadarullah, Rasulullah sudah meninggal dunia, meskipun dia satu zaman hidup dengan Rasulullah SAW. Sampai-sampai Rasulullah pernah berpesan, nanti kalau kamu bertemu dengan seorang yang bernama Uwais Al-Qarni, maka mintalah doanya, ya. Karena apa? Doa dari Uwais Al-Qarni itu cepat terkabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini langsung keluar dari statement Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait kesolehan, ya, baktinya Uwais Al-Qarni. Pernah nggak, sekarang pertanyaannya, ada riwayat saking begitu baktinya Uwais Al-Qarni, ada cerita karomahnya, tiba-tiba Uwais Al-Qarni masih hidup di dunia bisa menikmati keindahan surga berkali-kali. Kata Pak Taufik Assegaf, ini berkat doa dari ibu si wali tersebut. Jangan engkau matikan anakku, ya Allah, sebelum engkau memberikan kenikmatan, ya, bisa menikmati surga berkali-kali. Ya, subhanallah, teman-teman. Ini jelas cerita bohong. Nggak ada orang masih hidup di dunia bisa masuk ke dalam surga, menikmati surga. Kalau itu bisa, tentu, ya, para sahabat Nabi, di antaranya 10 orang sahabat Nabi yang dijamin surga, tentu pasti ternukil riwayatnya sampai hari ini, teman-teman. Ada riwayat yang sahih, ya, entah itu dari para ulama ahlul hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan para ulama ahlul hadis yang lain meriwayatkan bahwa mereka para sahabat Nabi yang dijamin surga ini pernah masuk ke dalam surga. Coba sebutkan. Ya. Nggak ada, teman-teman. Apakah ada orang yang mampu melampaui kesolehan para sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman? Yang nggak ada, teman-teman ya. Mustahil ada yang bisa melampaui derajat para sahabat Nabi. Nah, ini kok ceritanya Pak Taufik Assegaf, wali masih hidup di dunia. Saking baktinya, didoakan oleh ibunya, ya, agar anaknya sebelum dia mati bisa menikmati surga berkali-kali ketika masih hidup di dunia. Ini sontoloyo namanya, teman-teman ya. Kamu mau bakti dunia sebakti apapun, teman-teman, nggak bakalan bisa menikmati surga masih hidup di dunia. Karena surga itu nggak ada di dunia. Ya, itu alam yang berbeda. Ya, yang namanya alam yang berbeda berarti nanti, ya, ketika kita sudah tidak di alam dunia ini lagi, setelah kita meninggal dunia, kemudian setelah kiamat, kemudian setelah selesai hari penghisapan, teman-teman, diputuskan ini yang masuk surga, ini yang masuk neraka, barulah di situ kita bisa menikmati surga. Semoga Allah Azza wa Jalla, teman-teman ya, memberikan kita senantiasa hidayah dan kita kelak bisa berkumpul di surganya Allah Azza wa Jalla. Siapa yang tidak berharap, teman-teman ya, terkait surganya Allah Azza wa Jalla? Bahkan Rasulullah dalam sabdanya, kalau kalian minta surga, maka mintalah surga yang paling tinggi, kata Rasulullah, yaitu surga Al-Firdaus. Tapi bukan berarti kita bebas ngarang-ngarang cerita, teman-teman. Ya, saking luar biasanya karomah wali fulan, habib fulan, tiba-tiba bisa diizinkan masuk ke dalam surga berkali-kali berkat doa ibunya. Mana ada, teman-teman ya? Mana ada cerita-cerita bohong seperti ini? Makanya saya katakan, coba bandingkan diri kalian dengan para sahabat Nabi yang jelas-jelas divonis masuk surga, padahal mereka itu masih hidup di dunia. Akan tetapi pertanyaannya, pernahkah mereka yang dijamin surga ini seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, Ali, kemudian yang lainnya, pernahkah ternukil sebuah riwayat mereka pernah masuk ke dalam surga minimal satu kali saja? Nggak ada, teman-teman. Kemudian bagaimana dengan baktinya Uwais Al-Qarni, ya, yang terkenal, teman-teman, sampai-sampai Rasulullah belum pernah bertemu satu kali pun, ternyata Allah sampaikan melalui wahyu dari malaikat Jibril bahwa ada salah seorang yang ingin bertemu dengan Rasulullah, yaitu Uwais Al-Qarni ini. Sampai-sampai makanya Rasulullah berpesan kepada para sahabat Nabi, kalau tidak salah Umar bin Khattab, ya, kalau kamu nanti berjumpa dengan salah seorang yang bernama Uwais Al-Qarni, mintalah doa darinya, karena doa Uwais Al-Qarni ini mudah diijabah oleh
Allah Azza wa Jalla ini yang jelasnya keluar dari lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kesolehan seorang, tentang baktinya seorang. Tapi nggak ada juga cerita Karamah Uwais Al-Qarni karena saking baktinya kepada orang tuanya, teman-teman, lalu bisa menikmati surga berkali-kali ya ketika dia masih hidup di dunia. Subhanallah. Nah ini, teman-teman, ini bukti Pak Taufik Assegaf ini juga tukang dongeng halu. Subhanallah. Baik, teman-teman, mungkin itu yang bisa kita share-share di video kali ini. Semoga bermanfaat sebagai sharing-sharing kita. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.